Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Waktu sangat berharga, jangan disia-siakan. Penerima berjubah hitam melompat turun dari balkon, mendarat di tanah di bawah. 1000 jenius di belakang mengikuti dan melompat, seperti sekelompok besar belalang, menutupi langit saat mereka mendarat di jalur luas di depan gedung. Ikuti aku, kita akan menuju ke rumah pemilik kota. Penerima berjubah hitam berkata, disitulah pemilik kota tinggal, dan itu juga merupakan inti dari seluruh kota kekacauan primal. Pemilik kota, Luo Feng terkejut saat mendengarnya. Sebagai satu-satunya kota di seluruh alam semesta primal, sejarah kota kekacauan utama bahkan lebih kuno daripada banyak negara alam semesta. Pemilik kota kuno ini, orang hanya bisa membayangkan posisinya. Karena dia mampu mengambil posisi seperti itu, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah dari para pemimpin negara itu. Rumble. Di depan di kejauhan, seekor binatang bertanduk tunggal setinggi 30 meter yang dibalut sisik merah berjalan mendekat. Itu mengambil lebih dari setengah dari seluruh jalur, dan di punggungnya berdiri seorang pemuda berambut pendek ungu. Dia mengenakan baju besi biru tua, dengan sepatu bot biru tua yang serupa, sambil membawa satu pedang ungu besar di punggungnya, menatap ke langit. Penerima berjubah hitam membungkuk hormat untuk menunjukkan rasa hormatnya dan 1000 pemuda menyaksikan binatang besar itu pergi. Penjinakan binatang? Kamu bahkan bisa membawa binatang jinak ke kota kekacauan utama? Kelompok pemuda tidak bisa membantu tetapi berdiskusi dengan lembut. Di depan, penerima berjubah hitam tersenyum, orang itu sebelumnya adalah penduduk abadi kota kekacauan utama. Sebagai penghuni abadi, dia memiliki hak istimewa untuk membawa binatang jinak masuk. Penghuni abadi, aku mendengar bahwa bahkan mayat hidup yang ingin masuk ke sini, slotnya sendiri sangat mahal dan berharga. Para pemuda semua terkejut, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bagaimana bisa? Gurunya sendiri, bahkan sebagai makhluk yang kuat di antara yang abadi, bahkan tidak mampu membeli slot untuk memasuki alam semesta primal. Namun pria yang tampak muda dari sebelumnya, apakah penduduk abadi? Tidak ada yang tidak mungkin. Penerima berjubah hitam tersenyum, selama seseorang memiliki kontribusi yang cukup besar, atau kekuatan absolut, dan akhirnya memperoleh izin masuk dari aliansi, seseorang dapat menjadi penduduk abadi. Luo Feng merenung, aliansi. Benar, kota kekacauan utama ini diperintah oleh 5 raksasa bersama-sama. Dia menebak bahwa aliansi yang dia sebutkan adalah aliansi 5 ini. Bolehkah saya bertanya, bagaimana seseorang menjadi penghuni abadi? Di antara kerumunan, Pangeran Mankawuka berteriak. Persyaratannya sangat ketat. Penerima berjubah hitam itu tersenyum, ketika kamu menjadi abadi, kamu akan mengenal mereka. Bertanya sekarang hanya sia-sia. Petik 2. Penerima berjubah hitam memimpin kelompok pemuda yang ramai yang terdiri dari banyak ras manusia yang berbeda, berjalan di sepanjang jalan setapak. Itu memang pemandangan yang bagus. Namun Luo Feng menemukan bahwa di balkon bangunan di sepanjang jalan setapak, di antara para pejuang yang bermeditasi dengan tenang, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar membuka mata untuk melirik kelompok ini. Banyak yang terlalu tenggelam dalam pelatihan mereka. Banyak yang memiliki janggut dan rambut yang tumbuh sangat panjang, hampir seolah-olah tidak dipangkas selama ratusan hingga ribuan tahun. Di depan adalah rumah pemilik kota. Penerima berjubah hitam menunjuk ke depan. Luo Feng mendongak. Ada konstruksi megah yang tingginya lebih dari 300 meter. Bahkan dari jauh, seseorang dapat dengan jelas melihat 3 kata yang paling mencolok dalam bahasa semesta di gedung itu. Kediaman pemilik kota. Hanya dengan melihat kata-kata itu, orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat olehnya. Hampir seolah-olah tersembunyi di dalam kata-kata itu adalah ruang baru atau bahkan alam semesta. Seluruh fokus seseorang tidak bisa tidak tertarik ke dalamnya dan memasuki ruang alam semesta dengan kata-kata itu. Ini sangat mengejutkan Luo Feng sehingga dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat lagi. 3 kata besar kediaman pemilik kota, lihat saja sekilas dan jangan sering melihatnya. Penerima berjubah hitam itu tertawa, itu akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri di dalamnya. Bahkan mayat hidup biasanya tidak akan berani menatapnya. Petik 2. Mistik itu. Banyak jenius yang tidak memperhatikan 3 kata sebelumnya melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Dengan itu, mereka semua menyukainya. Haha, penerima berjubah hitam tidak bisa menahan tawa di tempat kejadian. Dia biasanya menghadiri kelompok pejuang mutlak. Dia harus lebih kaku dan merasa tidak nyaman. Namun dengan Pang ini, itu jauh lebih santai. Meskipun kelihatannya letaknya cukup dekat, saat mereka terus berjalan, mereka menyadari bahwa jaraknya cukup jauh. Meskipun mereka berjalan cukup cepat, masih butuh beberapa menit untuk mencapai pintu masuk gedung. Dengan sekali pandang, mereka melihat Retriever berjubah hitam yang sering pergi dan pergi.
Mereka juga kadang-kadang melihat beberapa mayat hidup dan penguasa sektor memasuki dan meninggalkan gedung. Kota kekacauan utama adalah satu-satunya kota di alam semesta primal. Penerima berjubah hitam tersenyum, di kota ini, ada 3 harta karun. Mata Luo Feng berbinar, mendengarkan dengan seksama. Yang pertama dari ketiga, yang diketahui semua orang, adalah bahwa seseorang secara alami dapat melihat pergerakan hukum asal di alam semesta. Penerima berjubah hitam tersenyum, adapun yang kedua, itu di dalam kota, itu terletak di dalam rumah pemilik kota. Yang ketiga, terletak di luar kota. Petik 2. Hanya apa harta ini? Sekelompok pemuda tidak bisa tidak bertanya. Penerima berjubah hitam menunjuk ke sekeliling balkon sekitarnya di mana banyak yang telah berlatih sebelumnya. Selama lebih dari 1 triliun tahun, banyak prajurit telah tinggal dan meninggalkan kota ini. Selama pelatihan mereka, setiap percikan atau ide akan diukir ke dasar dan permukaan dinding, dan dengan pemikiran yang mendalam, atau keuntungan apapun yang mereka temukan, mereka juga akan mengukir di sana. Luo Feng mengangguk. Memang, memahami hukum asal mirip dengan kilasan inspirasi. Ketika seseorang tiba-tiba memahami sesuatu, dia akan mengukirnya. Bagaimanapun, sebuah gambar bernilai 1000 kata. Meskipun beberapa orang akan dengan santai menuliskan sebaris kata, setelah beberapa tahun, dengan melihat beberapa kata itu dapat dengan mudah menyentak ingatan akan waktu dari sebelumnya. Dan ironisnya, jika seseorang mengetiknya di komputer, setelah beberapa tahun, melihatnya bahkan mungkin tidak membantu mengingat apapun. Secara pribadi menggambar dan menulis, itu adalah media pemahaman yang sangat baik. Kota kekacauan utama, tradisi semacam ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda berjubah hitam berseru, karena semua catatan ditinggalkan begitu saja, tidak ada aturan. Banyak dari mereka bahkan hanya potongan-potongan yang aneh, maka banyak dari mereka hanya membantu sedikit di sana-sini. Namun, lebih dari 1 triliun tahun, kilasan inspirasi dan catatan yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan alat bantu pelatihan yang sangat kuat dan sistematis. Penerima berjubah hitam menekankan, di kota kekacauan utama kami, ada juga 52 tablet kekacauan utama yang paling berharga. Setiap tablet merekam sejumlah besar gambar misterius Del. 52 tablet ini adalah 52 jalur besar pelatihan. Ini adalah jalur yang mengarah langsung ke puncak. Jika seseorang berhasil memahami bahkan 1 tablet utuh, maka dia akan segera menjadi keberadaan mutlak di dalam alam semesta. Bahkan membuka negara semesta Anda sendiri akan sederhana. Petik 2. Luo Feng tidak bisa menahan napas, di sampingnya Savage Rongjun, pemuda manka dan 1000 pria dan wanita semuanya bersemangat. 52 tablet kekacauan utama diresapi dengan jalur puncak. Setelah memahami hanya 1 tablet, seseorang dapat membuka negara alam semesta? 52 tablet kekacauan utama ini adalah harta kedua yang terletak di dalam kota ini. Penerima berjubah hitam itu tersenyum, adapun harta ketiga, itu di luar kota. Di pintu masuk ada monumen batu dengan detail spesifik, kalian semua bisa melihatnya sendiri. Kelompok itu sangat bersemangat dengan antisipasi. Harta pertama dan kedua keduanya memiliki manfaat besar bagi semua orang, harta ketiga ini tidak bisa kurang. 52 tablet kekacauan utama. Penerima berjubah hitam berkata, setiap orang yang datang ke kekacauan utama untuk berlatih akan memiliki 1 kesempatan untuk melihat mereka. Setiap kali, Anda akan memiliki total 7 hari. 7 hari, kelompok itu menatap. Sependek itu, tablet kekacauan utama adalah harta umat manusia. Mereka lebih jelas daripada manual teknik apapun dan mereka adalah jalur menuju puncak kekuatan. Hanya 7 hari menonton sudah cukup untuk orang-orang seperti Anda. Penerima berjubah hitam segera berjalan menuju pintu masuk, bersiap-siap untuk mengambil tablet Anda. Tempat tinggal adalah tempat yang sangat besar. Bahkan balkon normal di distrik tempat tinggal memiliki panjang dan lebar 100 meter, orang hanya bisa membayangkan seberapa besar tempat tinggal ini. Semua orang hanya dapat memilih 1 tablet untuk dilihat dan dipelajari. Penerima berjubah hitam memimpin kelompok dan dengan cepat memasuki jalur mistis. Jalan setapak itu memiliki 2 dinding, dan tergantung pada mereka adalah banyak gambar besar. Luo Feng melihat sekilas dan langsung tahu ada 52 gambar. Digantung di dinding ini adalah 52 salinan gosok batu. Setiap gambar menggambarkan tablet kekacauan utama. Pertama-tama Anda akan melihat ini dan meskipun mereka tidak dapat memasukkan aliran energi dari tablet asli ke dalamnya, mereka masih akan membuat Anda merasakan untaian aliran energi aslinya. Lihat saja 52 gambar ini, dan kemudian putuskan tablet mana yang akan Anda pelajari. Penerima berjubah hitam berbicara. Sekelompok pemuda berjalan di sepanjang jalan dan terpana oleh 52 gambar di dinding. Mereka harus memilih tablet hanya dari gambar-gambar ini. Setiap gambar secara khusus panjang dan lebar 10 meter, dan di sampingnya ada nama mereka.
Saya akan memberi Anda semua setengah jam. Penerima berjubah hitam berdiri di luar jalur. Luo Feng dan kelompoknya mulai melihat-lihat. Luo Feng secara acak memilih satu untuk memulai. Yang pertama dia lihat memiliki pohon kuno yang menjulang ke langit. Daunnya sudah menguning dan tak terhitung jumlahnya yang berguguran. Daun-daun mengambang yang ada di udara dari gambar ini, dengan perhitungan mental Luo Feng, dalam sekejap dia menyimpulkan pasti ada lebih dari 10.000 daun. Pada gambar, daun kuning jatuh satu demi satu. Masih ada beberapa daun di pohon itu sendiri, namun tanahnya tertutup seluruhnya. Melihat, Luo Feng merasa bahwa daun yang mengambang di udara seperti tentara satu demi satu, membentuk seluruh pasukan. Formasi yang sangat kompleks itu, dengan setiap 100 membentuk satu kelompok kecil yang kompleks, hanya menambahkan satu daun tambahan, 101 itu segera membuat formasi itu semakin ajaib dan mistis. 1 menit, suara Babata bergema di benaknya dan membangunkannya. Luo Feng, kamu hanya punya waktu setengah jam untuk melihat semua gambar, kamu tidak bisa menghabiskan lebih dari 1 menit untuk satu gambar. Dipahami, Luo Feng terbangun dan melihat nama di gambar itu, tablet kekacauan utama Muzu. Ini membuat Luo Feng mengerutkan alisnya. Muzu? Apakah itu terkait dengan planet Muzu? Dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Lagi pula, ada 52 gambar yang harus dilalui. Luo Feng dengan cepat pergi untuk melihat sisanya. Dia harus mencari yang paling cocok untuk dirinya sendiri dalam waktu setengah jam itu. Dan yang paling cocok, hanya itu yang memiliki efisiensi tertinggi untuk pelatihannya. Adapun tablet Muzu, itu membuat Luo Feng sakit kepala ketika dia melihatnya. 101 daun, dibandingkan dengan formasi 100 daun, itu 100 kali lebih ajaib dan mistis. Lebih dari 10.000 daun itu, seberapa banyak mereka akan berubah dan berevolusi, tidak mungkin untuk dibayangkan. Gambar demi gambar, keheningan total. 1000 jenius itu seperti serigala yang kelaparan, mata mereka semua berbinar saat menatap banyak gambar. Sebelumnya, mereka semua tidak puas karena harus memilih tablet mereka untuk melihat gambar, namun mereka tetap tenggelam dalam semuanya. Untungnya setiap orang memiliki sistem AI mereka sendiri untuk mengingatkan mereka, jika tidak, mereka akan menghabiskan setengah jam penuh untuk satu gambar. Luo Feng menatap gambar besar di depannya. Di atasnya ada banyak tanda tebasan. Setiap tanda memberikan perasaan yang berbeda, seluruh gambar memiliki total 10.081 garis miring. Nama gambar itu adalah tablet kekacauan Primal Scarlet Heart. Baiklah, setengah jammu sudah habis, beritahu aku pilihan tabletmu dan aku akan merekamnya. Penerima berjubah hitam berteriak. Saya memilih tablet Primal Chaos Orde Naga. Saya memilih tablet Wind Shadow Primal Chaos. Penerima berjubah hitam berjalan dari lapisan terluar kelompok, perlahan-lahan maju ke dalam, secara bersamaan menanyakan masing-masing pilihan jenius. Namun, di balik kerumunan, Luo Feng mengerutkan alisnya dan pandangannya menyapu 52 gambar. Jujur saja, dari 52 ini, ada total 38 yang benar-benar menarik perhatiannya dan menggelitik minatnya, termasuk tablet Muzu Primal Chaos itu, meskipun telah memikatnya, namun bekerja dengan gerakan aliran yang sangat kompleks. Paling cocok untukku. Luo Feng melihat gambar di sebelah kiri, dan satu lagi di sebelah kanan, di kejauhan, tablet kekacauan Primal 9 semesta favoritnya, dan yang terakhir dia lihat, tablet kekacauan Primal Scarlet Heart. Ketika dia melihat tablet 9 Universe, seluruh dirinya bersorak dengan penuh semangat dari dalam, merasa bahwa tablet 9 Universe adalah yang paling cocok untuk kemajuan persenjataan Nansen-nya. Dengan sedikit perubahan, dia bahkan bisa memasukkannya ke dalam teknik pertarungan jarak dekat. Namun tablet jantung bekas luka, Luo Feng tampak. Dia samar-samar bisa melihat keterampilan dan kerja pedang muncul di benaknya. 10.081 tebasan itu, bisa dikatakan sepenuhnya menggabungkan tingkat kerja pedang yang ekstrim. Yang mana yang harus saya pilih? Luo Feng mengerutkan alisnya. Dia ingin melatih mereka semua. Alam semesta 9 paling cocok untuk persenjataan Nansen-nya, sedangkan tablet hati bekas luka paling cocok untuk pekerjaan pedangnya. Tentu saja kekuatannya saat ini masih sangat lemah, dia hanya bisa melihat sedikit dari setiap tablet kompleks yang diresapi dengan elemen yang sangat dalam. 52 tablet ini bagaimanapun juga merupakan jalur besar menuju puncak kekuatan. Secara teoritis, setiap tablet itu sendiri dapat membantu seseorang memahami pertempuran jarak dekat dan pertempuran jarak jauh. Dia datang. Luo Feng berbalik untuk melihat. Penerima berjubah hitam telah merekam lebih dari 700 jawaban. Dia sudah sampai di samping Luo Feng, melihat ke atas dan menatapnya. Yang mana yang kamu pilih? Penerima berjubah hitam itu bertanya. Saya memilih tablet kekacauan Primal 9 semesta. Luo Feng menjawab dengan serius. Penerima berjubah hitam itu mengangguk dan layar di lengannya segera merekamnya. Dia berbalik dan melanjutkan ke orang berikutnya.
Meskipun tablet jantung bekas luka dan tablet 9 semesta keduanya adalah favoritku, dan pertarungan jarak dekatku meningkat dengan kecepatan tinggi, keterampilan terkuatku masih tanpa diragukan lagi adalah serangan jarak jauhku. Saat ini pertarungan jarak dekatku meningkat, terutama karena klon Mosa melatih teknik ilusi. Seorang pejuang sejati tidak membutuhkan setiap keterampilan dan teknik untuk menjadi sekuat itu. Jika mereka semua kuat, itu juga berarti mereka tidak sekuat itu secara umum. Perkuat titik kuat saya, terus memperkuat poin kuat saya, membuatnya menjadi mutlak dan kuat. Itu adalah pejuang mutlak sejati. Dan tablet hati bekas luka dimulai dari pintu masuk hukum asal emas. Namun, tablet 9 alam semesta mendekat dari hukum asal-usul ruang angkasa. Di tengah banyak hukum asal, tidak diragukan lagi bahwa ruang dan waktu adalah dua yang terkuat. Jika dia harus memilih, dia akan memilih yang lebih kuat. Penerima berjubah hitam berjalan sampai ujung jalan dan merekam jawaban semua orang, berbalik dan tersenyum, "Saya sudah mengirimkan pilihan Anda, ikuti saya." Luo Feng dan 1000 lainnya mengikuti penerima berjubah hitam dan meninggalkan jalur itu untuk masuk lebih dalam, akhirnya menuju ke tempat latihan yang kosong. Tempat latihan ini sangat kosong dan luas, dengan panjang dan lebar sekitar 10 km. Jika itu adalah orang biasa dari bumi, dia tidak akan bisa melihat ujung ke ujung. Tentu saja Luo Feng dan yang lainnya bisa melihat semuanya dengan jelas. Di dalam tempat latihan yang kosong, 1000 orang berkumpul, penerima berjubah hitam berdiri di depan mereka. Saat ini, di antara ruang rahasia dari 52 tablet, 12 di antaranya saat ini memiliki orang di dalamnya. 40 lainnya kosong. Penerima berjubah hitam memandang kelompok di depannya. "Sekarang saya akan membacakan nama-nama 40 kamar kosong ini. Tablet kekacauan Primal Yansan, tablet kekacauan Primal Scarlet Hal." Penerima berjubah hitam dengan cepat melaporkan 40 nama dalam satu tarikan napas. Mereka yang telah memilih 40 tablet ini, segera menuju pintu masuk kiri di depan. Anda akan diatur untuk memasuki ruang rahasia. Penerima menunjuk ke kejauhan, di ujung kiri tempat latihan, ada pintu masuk setinggi 30 meter, pergilah ke sana sekarang. Segera, setidaknya 800 lebih pemuda menjadi seberkas cahaya dan pergi, hanya menyisakan sedikit lebih dari 100 pemuda. "Kamu akan menunggu sebentar," penerima berjubah hitam berkata, "tablet yang Anda pilih saat ini memiliki orang di dalamnya. Saat ada orang lain di dalamnya, dilarang sama sekali bagi siapapun untuk membuka kamar dan mengganggu mereka. Karenanya, ketika mereka selesai, Anda semua akan masuk. Waktu terlama yang harus Anda tunggu hanya 3 hari. Petik 2. Dengan cara ini, kamu bisa pergi ke menara kediaman pemilik kota." Penerima berjubah hitam menunjuk ke depan, "Di sana, kamu bisa berlatih di sana dulu. Ketika saatnya giliran Anda, saya akan memberitahu Anda semua." Petik 2. Luo Feng, Savage Rongjun dan 139 pemuda lainnya hanya bisa menuju ke menara. Sangat tidak beruntung. 52 tablet kekacauan utama, hanya 12 di antaranya yang memiliki orang di dalamnya, dan itu sebenarnya kita. Sepanjang jalan, para pemuda itu agak tidak berdaya. Savage Rongjun tersenyum dan memandang Luo Feng. "Luo Feng, kamu dan aku benar-benar bersaudara. Kita masuk 10 besar bersama-sama, hingga 5 pertempuran teratas, bahkan pilihan tablet. Kedua pilihan kami memiliki orang di dalamnya." Petik 2. Luo Feng mengangguk, bertanya, "Yang mana yang kamu pilih?" "Saya, tablet kapak besar," kata Savage Rongjun. "Rongjun, aku juga memilih tablet kapak besar." Pemuda Manka Wuka yang berbicara kepada orang lain berbalik dan tiba-tiba berteriak, berlari dan berbicara dengan lembut, "Luo Feng, Rongjun, apakah Anda tahu siapa yang meninggalkan tablet kapak besar ini?" Setiap tablet ditinggalkan oleh pejuang puncak sejati dari sejarah ras manusia di alam semesta. 52 tablet kekacauan utama, mereka menjadi harta umat manusia. "Siapa?" Rongjun bertanya. "Jangan bilang itu terhubung ke dojo kapak besar?" Luo Feng berpikir dan bertanya. "Benar." Wuka mengangguk, berkata dengan lembut, "Tablet kapak besar ini ditinggalkan oleh pendiri salah satu dari 5 Leviathan besar. Dojo kapak besar, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat seseorang benar-benar memahaminya, itu hanya sangat surgawi. Anda akan menjadi puncak keberadaan puncak di seluruh alam semesta." Petik 2. Pendiri dojo kapak besar, Luo Feng dan Rongjun bertukar pandang. "Tuhanku, salah satu dari 5 raksasa besar umat manusia. Jika seseorang benar-benar ingin menempatkan peringkat kelima raksasa ini, sebenarnya cukup sederhana dari satu hal, seluruh alam semesta manusia, 1008 negara alam semesta, setiap 10.000 tahun mereka mengadakan 2 pertempuran jenius, satu diselenggarakan oleh perusahaan alam semesta virtual dan lainnya oleh dojo kapak besar. Jenius yang paling luar biasa dipilih oleh 2. Bank pertama alam semesta, Bank Galaksi alam semesta dan aliansi tentara bayaran alam semesta namun tidak pernah melakukan hal seperti itu.
Jadi siapa yang lebih kuat di 5? Perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar secara alami berdiri di atas yang lain. Dan sebagai pendiri dojo kapak besar, statusnya jauh lebih tinggi daripada salah satu dari 1008 pemimpin negara alam semesta. Hehe, oleh karena itu aku memilih tablet kapak besar. Wukka puas, juga di antara penguasa sektor dan abadi, tablet ini juga yang paling populer. Haha, Rong Jun tertawa. Luo Feng menggerakkan bibirnya. Tentu saja, tablet lainnya juga tidak biasa dengan cara apapun, jika tidak mereka tidak akan pernah mendapatkan hak untuk dipasang di samping tablet kapak besar. Wukka menghibur Luo Feng, pelajari 9 tablet alam semesta itu dengan benar, kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Saat dia berkata, Wukka memegangi perutnya dan tertawa. Kamu bajingan, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Di menara kediaman, Luo Feng dan kelompok lebih dari 100 pemuda itu duduk di dalam, menatap ke kejauhan. Itu terlalu besar. Seluruh kekacauan primal sangat besar, karena untuk daerah yang jauh di luar kota, mereka benar-benar kabur dan sulit dilihat dengan jelas. Hal utama adalah, sejumlah besar energi kekacauan utama mengalir di alam semesta awal, menyebabkan orang tidak dapat melihat terlalu jauh. Sangat nyaman. Alam semesta primal ini jauh lebih nyaman daripada alam semesta yang sebenarnya. Sekelompok pemuda sedang berdiskusi. Luo Feng bisa merasakannya juga, sejak mereka memasuki alam semesta primal, seluruh tubuhnya sangat nyaman, dari internal ke eksternal, dari mental ke tubuhnya, mereka semua nyaman. Ini adalah alasan untuk alam semesta primal. Di kejauhan seorang pria parubaya dengan jubah panjang emas ungu longgar berjalan mendekat, kamu adalah pemenang dari kompetisi jenius kali ini yang diselenggarakan oleh perusahaan alam semesta virtual? Luo Feng dan yang lainnya dari 139 berbalik dan mengangguk. Alasan kenapa kamu merasa sangat nyaman, adalah karena ini. Pria parubaya itu menunjuk ke samping aliran energi kekacauan utama yang mengambang. Ini adalah apa yang kita sebut energi kekacauan utama. Ini memiliki sifat yang berbeda dari energi alam semesta unsur di alam semesta yang sebenarnya. Itu juga berbeda dari energi alam semesta campuran itu. Energi kekacauan utama ini memiliki energi aneh untuk memelihara dan mengembangkan banyak jenis hal. Dikelilingi oleh energi ini, tentu saja Anda akan merasa nyaman. Pria parubaya itu tersenyum. Luo Feng dan yang lainnya menyadari. Namun, jenis energi ini hanya ada di alam semesta primal. Pria parubaya berjubah panjang emas ungu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Anda mencoba dan membawa energi ini kembali ke alam semesta yang sebenarnya, itu hanya akan menghilang menjadi bentuk energi lain. Ketika Luo Feng dan sekelompok pemuda sedang mengobrol dengan prajurit yang kuat ini, tiba-tiba, rumble, di daratan dan langit yang jauh, riak-riak kuat sedang terjadi, suara-suara itu mengguncang daratan dan langit. Weis, raungan marah bergema di seluruh langit dari seluruh kota kekacauan utama, energi petir yang menakutkan segera menembus 10-an juta li, menyebabkan para pejuang yang kuat di balkon bangunan semua membuka mata mereka dan melihat ke kejauhan. Luo Feng dan kelompok yang ditekan oleh energi kuat itu semuanya menjadi pucat, tampak terkejut dari menara. Di kejauhan, raksasa banteng tinggi dan kokoh mengenakan baju besi tembaga kuno hampir seperti dewa tanah dan langit, memegang kapak besar yang hampir seukurannya dan melambaikannya dan menebas ke arah makhluk besar lain yang saat ini seberkas petir melarikan diri. Itu energi petir yang mereka semua rasakan berasal dari makhluk mutlak yang melarikan diri ini. Kesunyian. Luo Feng dan yang lainnya terkejut dan tertekan oleh energi dari dua makhluk absolut ini. Mereka benar-benar berani bertarung di kota kekacauan primal. Pria parubaya berjubah panjang emas ungu melihat ke kejauhan, berkata dengan terkejut, Weis, bagaimana pria banteng ini bisa begitu bodoh? Weis, kamu baru saja memasuki kota kekacauan primal selama beberapa hari dan kamu benar-benar berani bergerak di Leibo? Bukankah bergerak di kota kekacauan primal mencari kematian? Tertelan dalam energi kekacauan yang kabur di dalam kota, mustahil untuk melihat ujung kota. Di balkon banyak bangunan, para pejuang alam semesta semua membuka mata lebar-lebar dan menatap dua orang yang jauh. Yang dikejar benar-benar dilalap petir, dia sengaja membiarkan petirnya menembus seluruh langit. Mengaum, raksasa banteng liar yang tinggi dan kokoh, dengan mata merah cerahnya, mengamuk saat dia melambaikan kapak besar yang menakutkan itu. Lawannya secara bersamaan melarikan diri saat dia juga melambaikan tombak petirnya. Ruang di sekitar mereka hancur, energi kekacauan berdesir. Di menara kediaman pemilik, Luo Feng dan kelompok individu semuanya menjadi pucat. Mereka hanya seperti semut, sedangkan keduanya di kejauhan seperti dewa kuno raksasa. Keduanya, Luo Feng menahan napas, melihat keruntuhan ruang yang jauh, matanya terbuka lebar, mereka terlalu kuat. Unding sebenarnya sangat menakutkan. Petik 2. Sebagian besar kematian yang dia temui sebagian besar berada di alam semesta virtual. Bahkan yang dia temui dalam kenyataan mengendalikan aura mereka.
Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekejaman yang benar-benar mengamuk, dan kemarahan ini, hanya dengan gelombang, sudah cukup untuk menghancurkan ruang di dalam alam semesta. Hanya kekuatannya saja yang bisa menembus ruang. Luo Feng mendongak, gelombang ular petir di udara, petir menembus 10 juta li. Dengan membalik tangan mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet, ini tidak akan mati. Luo Feng akhirnya mengerti. Gemuruh, di dalam seluruh kota kekacauan utama bergema raungan yang dipenuhi amarah, tiba-tiba tanah dan langit menjadi gelap. Luo Feng terkejut menyadari bahwa perpecahan dan kehancuran awal sesekali di ruang angkasa telah disegel dengan sendirinya, energi hukum asal yang mengalir, dan bahkan energi kekacauan, ini semua benar-benar diam dan berhenti bergerak sama sekali. Di kejauhan, kedua prajurit absolut itu juga terdiam. Rumble, di atas mereka, sejumlah besar energi kekacauan telah membentuk tangan raksasa, hampir seperti tangan seukuran gunung. Tangan energi kekacauan ini menghantam dengan keras, seperti langit yang runtuh sama sekali. Kedua mayat hidup itu memiliki ekspresi kaget dan ketakutan di mata mereka. Weiss dan Leibo, keduanya memiliki reputasi yang cukup tinggi bahkan di dalam 1008 negara alam semesta sebagai makhluk abadi yang kuat. Namun demikian, mereka segera direduksi menjadi bubuk, hampir seperti menghancurkan tahu. Para pejuang yang kuat di dalam kotak kekacauan utama semua menatap dengan mata terbelalak. Keduanya menjadi tidak lebih dari bubuk, bahkan jiwa mereka berubah menjadi debu. Di kejauhan, debu mulai berkumpul lagi dengan cepat, membentuk dua bentuk manusia, satu adalah raksasa banteng dan yang lainnya pria kurus disambar petir, wajah mereka berdua pucat, pria kurus itu berteriak, "Pemimpin kota, ini dia." "Siapa yang ingin membunuhku?" "Weiss yang ingin membunuhku, aku tidak bersalah. Aku hanya benci, aku tidak bisa membunuhmu." Mata pria banteng itu merah, menatap tajam ke pria kurus itu, meraung pelan. "Bodoh." Pria kurus itu tertawa dingin dan meliriknya. Pria banteng itu mengaum dengan marah. Mau bagaimana lagi? Hanya sebuah pemikiran dari pemimpin kota dan 100.000 li energi kekacauan membentuk tangan, menyebabkan kedua mayat hidup ini hampir tidak bisa bertahan melewatinya, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Tingkat kontrol serangan itu mengerikan. Tim penegak hukum ketiga akan menendang Weiss dan Leibo keluar dari alam semesta utama. Weiss akan dikunci di penjara Starfield ke-9, Leibo di penjara Starfield ke-2. Suara rendah, diresapi dengan jejak logam atau sesuatu yang serupa, bergema di seluruh alam semesta primal. Ya, sebuah jawaban gemilang bergema di udara kota. 5 lampu berwarna darah terbang, melawan tim penegak hukum, 2 mayat hidup yang telah menderita pukulan berat sebelumnya tidak memiliki perlawanan sama sekali dan bahkan tidak ada jejak kebencian. Mereka dengan patuh mengikuti tim dan pergi dengan kapal semesta berwarna merah darah. Di dalam kapal semesta merah darah itu, Weiss, kamu dianggap beruntung. Kali ini Anda tidak membunuh siapapun. Jika Anda telah membunuh seseorang, Anda pasti sudah mati. Anda tidak akan hanya dikurung di penjara Starfield ke-9. Mengenakan baju besi merah darah, membawa pisau bundar yang aneh, penegak hukum yang tidak mati menggelengkan kepalanya. HMPH, pria banteng itu mengamuk dengan lembut, ekspresinya berjuang saat dia menatap pria kurus yang jauh. "Aku hanya benci bahwa aku tidak membunuh Leibo. Jadi bagaimana jika kamu bersembunyi di dalam kotak kekacauan primal, aku akan tetap datang untuk membunuhmu." "Bodoh, bahkan setelah kamu masuk kamu tidak dapat membunuhku. Kali ini saya memasuki penjara kedua sementara Anda penjara Starfield ke-9. Haha, saya akan melihat bagaimana Anda mati." Leibo tertawa gila. "Mati? Bagaimana aku bisa mati sebelum membunuhmu?" Raksasa banteng itu seolah ingin menelan lawannya. "Kamu telah terluka parah ini, kamu tidak akan dapat pulih dalam 100 tahun ke depan, dan kamu masih bisa mengoceh dengan sangat gila." Kesunyian. Penegak hukum, 5 mayat hidup meraung secara bersamaan. Raksasa banteng dan pria kurus akhirnya berhenti bertengkar satu sama lain. Semuanya terjadi dalam sekejap dan sekelompok pemuda di menara semua tercengang. Sebagian besar dari puluhan ribu prajurit kota kekacauan utama juga tenang. Hanya sedikit orang yang dekat atau pernah berbicara dengan Leibo dan Weiss yang mulai berdiskusi, banyak yang melanjutkan pelatihan mereka. Lagi pula, waktu di dalam kota kekacauan utama terlalu berharga. Untuk Undiyings untuk masuk, hanya 1 slot yang sangat mengejutkan. Mereka bahkan menjadi debu, tetapi mereka masih bertahan. Saya berani jamin, kedua jiwa mereka sudah mati di luar kematian. Apa yang Anda tahu? Kedua kematian itu telah mencapai tingkat tubuh abadi. Setiap sel mereka telah diresapi dengan ingatan mental mereka, bahkan jika jiwa mereka dihancurkan dan menjadi abu, selama 1 sel tetap ada, mereka dapat dengan cepat menyerap energi dan tubuh mereka terpotong dan mendapatkan kembali bentuknya. Tubuh abadi. Aku mendengar bahwa bahkan di antara yang abadi, sangat sedikit yang benar-benar mencapai level ini.
Kedua mayat hidup itu bahkan tidak berarti apa-apa. Pemimpin kota yang membuat langkah itu, sekarang itu adalah makhluk yang benar-benar menakutkan. Dia bahkan tidak menunjukkan dirinya, hanya dengan sebuah pikiran, seluruh ruang alam semesta menghentikan pergerakannya, bahkan ruang terbelah dan ukiran hukum asal semuanya berhenti. Kelompok jenius sedang berdiskusi dengan merajalela. Luo Feng dan kelompoknya sama-sama terkejut dan bersemangat atas apa yang telah terjadi, terutama tindakan yang dilakukan oleh pemimpin kota itu, sungguh luar biasa. Darah mereka mengalir deras dengan adrenalin, ini karena mereka semua bisa melihat bahwa pemimpin kota bahkan tidak mengungkapkan dirinya sendiri, dan dia benar-benar mengendalikan seluruh ruang di dalam kota. Seberapa besar masalah ini? Semua hukum alam semesta, semua kota kekacauan utama menghentikan pergerakannya. Dalam sekejap semua makhluk dipaksa untuk membeku, hanya level berapa ini? Tidak bisa dipercaya, untuk menjadi pemimpin kota kekacauan utama, posisinya harus jauh lebih tinggi daripada semua pemimpin negara alam semesta. Bahkan di seluruh alam semesta, dia pasti makhluk absolut, hanya dengan pikiran dia bisa mengendalikan seluruh ruang alam semesta dan membekukan pergerakannya. Luo Feng benar-benar tercengang, pemimpin kota kekacauan utama, dia merasa seperti dia adalah penguasa alam semesta. Benar, guru, sial, aku telah mengikuti gurumu selama lebih dari 60 juta tahun. Saya belum pernah melihat makhluk yang begitu kuat dan brutal. Dalam benaknya suara tinggi Babata bergema, itu sakit, saya telah melihat seorang pemimpin negara alam semesta bergerak. Saya pikir itu menakutkan karena dalam sekejap dia mengendalikan ruang dan menghancurkan dan melukai banyak orang di dalam bintang. Namun itu masih berarti jika dibandingkan dengan serangan pemimpin kota kekacauan utama itu. Pemimpin ini pastilah makhluk puncak. Aku bahkan merasa alam semesta primal ini miliknya. Luo Feng mengangguk. Benar. Memang ada perasaan bahwa kota adalah milik pemimpin, dan pemimpin adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta primal, hanya ada satu kota kekacauan utama ini. Ini jauh lebih kuno daripada banyak negara alam semesta. Pemimpin kota ini adalah makhluk puncak sejati dari alam semesta yang luas. Luo Feng benar-benar menahan napas, dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi yang abadi, bahkan kekuatan untuk menuju menjadi pemimpin negara alam semesta. Tidak peduli apa yang terjadi, setidaknya dia bisa melihat dan menyentuh mimpinya ini. Seorang pemimpin negara alam semesta, membuka negara alam semesta baru, tidak jatuh selama 1 triliun tahun. Itu sudah menjadi tujuan surgawi. Dalam sejarah seluruh umat manusia di alam semesta, butuh triliunan tahun bagi seorang pemimpin negara alam semesta untuk muncul. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan kesulitannya. Adapun pemimpin kota kekacauan utama yang lebih tinggi, Luo Feng merasa seperti yang dia lakukan ketika dia masih muda melihat ke langit. Dia fana, pemimpin itu seperti dewa sendiri. Untuk seseorang yang terlihat kecil, itu membuatnya bertanya-tanya, apakah itu tempat yang benar-benar dapat dijangkau oleh orang normal? Pemimpin negara alam semesta, mendominasi selama 1 triliun tahun, mereka semua adalah keberadaan yang tidak dapat dipercaya, dan bahkan selama masa hidup guru Anda, tidak ada berita tentang pemimpin negara alam semesta baru yang diproduksi sama sekali. Bahkan lebih kuat dari pemimpin negara alam semesta? Tuhanku, Babata telah benar-benar menjadi gila. Kota kekacauan purba kuno, Luo Feng dan sekelompok pemuda berdiri di menara, menyaksikan perpecahan di ruang di langit. Perpecahan itu memiliki utas hukum asal yang terjalin antara satu sama lain. Menyaksikan mereka memberikan perasaan hukum asal dan riak aneh mereka bercampur satu sama lain. Luo Feng dan kelompoknya tenggelam di dalamnya. Mereka semua jenius yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal, oleh karena itu secara alami sangat mudah untuk tenggelam di dalamnya. Jika itu adalah petarung atau pembaca roh normal yang tidak melangkah melalui pintu masuk, mereka hanya akan terpana saat menonton adegan ini di depan mereka. Mereka telah dirangsang. Dari 100, mereka semua jenius yang bangga, semua jenius mutlak dalam negara alam semesta mereka. Namun tidak peduli seberapa jenius mereka, ada kelompok setiap 5.000 tahun. Berapa banyak yang ada dalam 1 triliun tahun? Namun, karena alam semesta primal memiliki manusia sejak dahulu kala, dengan aliran waktu yang luas dan lama yang tak terhitung jumlahnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin kota seperti pemimpin kekacauan utama muncul? Mereka semua terstimulasi. Kelompok jenius yang bangga semuanya menahan napas di dalam. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi pemimpin kota kekacauan utama, mereka masih akan menjadi pemimpin negara alam semesta. Namun sisi logis mereka mengatakan kepada mereka, bahkan untuk yang paling jenius di grup Bolan, peluangnya untuk menjadi pemimpin negara alam semesta mungkin paling banyak 1 di atas 10 juta, apalagi sisanya. Wei Te, Luo Feng, kalian ikuti aku, masuki ruang tablet kekacauan primal 9 alam semesta. Penerima berjubah hitam datang ke kastil dan memanggil 12 nama.
Berdiri di sana dengan mata tertutup dan tenggelam dalam latihannya, Luo Feng harus dibangunkan oleh Ai Babata yang masih hidup sebelum dia terkejut. Setelah itu, dia mengikuti 11 jenius muda lainnya yang memilih tablet 9 alam semesta, semuanya dipimpin oleh penerima berjubah hitam ke ruang pelatihan.